Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Jumat 4 Juli 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-13. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 9, ayat 9 sampai dengan ayat 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudari yang terkasih, panggilan Tuhan itu memang unik. Matius saja mungkin terheran-heran dengan panggilannya, dan secara manusiawi tidak gampang bagi Matius untuk menerima panggilannya. Ia sedang bekerja tetapi rela meninggalkannya. Ia juga dicemooh karena profesinya sebagai penagih pajak. Ketika ia berani melupakan dirinya dan menerima panggilan Tuhan, maka ia merasa ada sukacita besar yang patut disyukuri. Kata-kata Yesus, "Ikutlah aku," menjadi kekuatan bagi Matius. Sebagai tanda syukur atas panggilan ini, Matius juga menerima Yesus di dalam rumahnya dan menjamu Yesus bersama banyak orang berdosa lainnya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana kita tahu bahwa pemungut cukai alias petugas pajak adalah profesi yang disegani dan sekaligus dibenci banyak orang. Orang cenderung tidak suka berurusan dengan petugas pajak. Petugas pajak distereotipkan sebagai orang yang tidak jujur. Bukan hanya menipu rakyat, mereka juga mengelabui pemerintah. Mereka dianggap memperkaya diri dengan mencari untung dari orang kaya yang tidak mau membayar pajak dengan semestinya. Matius, selain pemungut cukai, juga dipandang sebagai antek penjajah Romawi. Jadi, bisa dibayangkan betapa orang Yahudi membencinya. Namun, saudara-saudara yang terkasih, Yesus Sang Mesias tidak segan untuk mencari mereka yang berdosa dan yang dibenci banyak orang seperti Matius. Dia juga memberikan pengampunan, keselamatan, dan perubahan hidup menjadi manusia baru bagi pemungut cukai itu. Hidupnya tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tetapi berpusat pada kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sukacita dan perubahan hidup membuat Matius rindu bersaksi bagi orang-orang di sekitarnya yang sedang bergumul dengan dosa, agar mereka juga berkesempatan disapa dan dijamah Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, Matius meninggalkan meja cukai yang dulu memberinya banyak keuntungan duniawi. Kini ia memperoleh harta surgawi dan harkat hidup yang tak ternilai. Tuhan memakai kemampuannya mencatat dengan teliti untuk menuliskan Injil yang memberkati banyak orang dan mengantar mereka berjumpa dengan Yesus Sang Juru Selamat. Rindukah kita menyerahkan hidup untuk diubah dan dipakai oleh Yesus? Saudara-saudari yang terkasih, para rasul dipilih oleh Yesus untuk menjadi utusan yang melayani atas nama Yesus sendiri. Yesus yang oleh Paulus memberikan baik rasul-rasul maupun para nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Tugas pelayanan Yesus tetap bertahan sampai saat ini di dalam gereja.
karena Ia sendiri menyertai sampai akhir zaman. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena panggilan Tuhan bagi kita selalu unik. Ia memanggil kita dalam hidup kita seadanya. Ia membekali kita dengan Roh Kudus-Nya untuk teguh dalam pelayanan kasih setiap hari. Kita juga menyadari hidup sebagai pribadi yang tidak sempurna. Namun kata-kata Yesus, "Ikutlah aku," memiliki kekuatan tersendiri untuk mengubah seluruh hidup kita menjadi baru. Syukurilah panggilan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah memanggilku untuk mengikuti jalan-jalan-Mu. Kuatkanlah imanku selalu dan teguhkanlah panggilanku. Semoga dengan kuat kuasa-Mu, aku dapat menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.